Tanya Bung Hatta, Indonesia itu yang cocok ya demokrasi versinya Indonesia. Kayak gimana demokrasi versinya Indonesia? Ada 3 aspek dari 3 sumber. Yang pertama sosialisme, yang kedua Islam, yang ketiga kolektivitas. Sosialisme itu dalam aspek kesetaraan dan peri kemanusiaan, Islam dalam aspek ketuhanan, kebenaran, keadilan, kolektivisme dalam kebersamaan. Indonesia harus tegak di atas 3 pilar ini. Kita harus fokus, kita sama-sama manusia, levelnya sama. Itu kan visi besarnya sosialisme, egaliter. Kita tidak terpecah hanya gara-gara kelas, hanya gara-gara kekayaan, hanya gara-gara jabatan. Hidup ini perbedaannya karena fungsi, bukan karena hierarki. Saya sekarang ngajar kalian yang mendengarkan, itu bukan saya di atas kalian di bawah. Kita ini sejajar, hanya fungsi yang dimainkan beda. Saya main sebagai yang ngomong, kalian main sebagai yang mendengarkan. Kan cuma itu saja. Tidak jaminan loh aku lebih tinggi dan kalian lebih rendah. Jadi cara berpikirnya sosialis itu begitu. Tidak hierarkis, tapi egaliter. Kita bedanya cuma beda fungsi. Tidak beda secara hierarkis, bukan atas bawah, tapi sejajar. Kalau IPA itu sifatnya seri, jadi jejer. Nah, melihat orang lain juga begitu, jangan melihat dia tinggi atau rendah, tapi lihatlah fungsi yang dia mainkan apa. Ingatkan kalau dia tidak memainkan fungsinya dengan baik. Harusnya kamu tugasnya mendengarkan, tapi kok malah ngomong sendiri di kelas misalnya. Oh itu kamu tidak memainkan fungsimu dengan baik. Harusnya saya di sini ngajar, tapi saya kok diem aja. Lah terus piye? Ngajar meneng wae ning kene. Mari kita renungi. Ayo wis. Ora sida pengajian. Jadi ndak pahami fungsimu, mainkan. Kalau dalam agama itulah tanggung jawab khalifah. Itulah kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fungsimu apa di muka bumi ini? Fungsimu apa di masjid ini? Fungsimu apa di rumahmu, di kamar kosmu? Jadi kamu manusia yang berperan sebagai apa? Kamu manusia yang mendapat amanah untuk melakukan apa? Nah, pergaulan sesama manusia ini pergaulan yang setara dalam fungsinya masing-masing. Itulah yang disasar oleh sosialisme. Yang kebetulan teori ini berkembang di barat, maka istilahnya Hatta sosialisme barat. Ada di kita, tidak masalah. Yang kedua, ajaran Islam. Ini di antara komitmennya Hatta pada Islam. Hampir semua tokoh yang kita kaji kemarin memberikan porsi pada Islam. Jadi nggak usah khawatir. Mereka tidak cocok sama Islam. Bahkan nanti beberapa tokoh komunis itu kiai. Ada beberapa tokoh komunis yang kiai. Oke, jadi karena ada jadi Islam sama komunis itu tidak sama sekali beda, juga tidak sama sekali sama. Kalau diagram itu diagram Venn. Ada irisan-irisan yang sama. Meskipun dalam banyak hal berbeda. Jadi bagi Hatta, Islam itu diambil aspek ketuhanannya, kebenarannya, keadilannya. Agama sangat canggih kalau main di 3 peran ini. Jadi aspek kebenaran. Kebenaran yang paling mantap itu kebenarannya agama. Karena dasarnya bukan logik, tapi dasarnya percaya atau tidak percaya. Kalau kamu sudah percaya, dikasih argumen bantahan apapun susah. Kalau sudah tidak percaya, dikasih dalil apapun juga susah. Jadi mantap. Dibandingkan
yang modelnya mengejar dengan keraguan, dengan skeptisisme, itu biasanya bantah-bantahannya gampang. Tapi begitu kamu sudah percaya, selesai. Pacarmu selingkuh loh. Enggak, saya sudah percaya sama dia. Gitu loh. Ini loh fotonya. Oh enggak, itu kamu salah tafsir pada foto itu. Enggak, dia enggak selingkuh. Loh itu wis percaya, mantep. Dikasih bukti apa aja, enggak kaget dia. Saya sudah percaya kok. Kalau masih ragu-ragu, loh iya ya kayak gitu, berarti sudah enggak percaya. Kalau percaya, itu mau ada bukti nyata jelas di depan mata, tetap enggak. Itu yang bikin diskusi itu kan sering mentok kalau sudah masuk ke sini. Percaya atau tidak percaya. Oke. Ada orang yang percaya 100% kalau Jokowi itu pembohong. Itu mau kasih dalil bukti apa aja tidak akan belok dia. Pokoknya bohong. Itu loh jelas baik, enggak itu pencitraan. Sebaliknya juga begitu. Ada yang ngomong Jokowi itu pasti baik. Ada yang menunjukkan, lah kayak gini nih masuk baik. Loh enggak, kamu salah paham. Itu maksudnya enggak begitu. Kenapa? Percaya atau tidak percaya. Jadi bukan rasional atau tidak rasional. Dan agama punya norma-norma, nilai-nilai yang dasarnya percaya atau tidak percaya. Tapi kita memang butuh itu. Kalau hidup kita tidak ada prinsip-prinsip yang kita percayai, kita tidak bisa hidup. Kamu percaya tidak kalau setelah minum hausmu hilang? Kan kamu percaya, maka kamu tiap hari minum. Saya juga, karena saya percaya kalau sudah minum hausnya hilang, akhirnya saya minum. Bismillah. Kalau saya tidak yakin, kan susah. Tidak, saya coba diteliti lagi. Apa iya kalau setelah minum hausnya hilang? Itu kan masih panjang ceritanya. Tapi kalau percaya sudah selesai. Dalam banyak hal kita butuh ini. Kalau dalam agama namanya akidah. Sesuatu yang mengikat, yang kita percaya. Jadi ada orang bantah seperti apapun, Tuhan itu apa ya ada. Orang ateis bilang, orang agnostik bilang, ya terserah kamu dalilnya apa, tapi saya percaya dia ada. Selesai. Oke. Dan itu agama. Orang Indonesia harus punya power semacam ini. Power ketuhanan, power keberagamaan, power keadilan. Kalau termasuk keadilan, kalau kamu tidak percaya pada yang namanya keadilan, ya tidak akan jalan caramu untuk mengelola kedaulatan rakyat. Kita harus percaya bahwa kita bisa adil. Kan ada yang bilang, yang bisa benar-benar adil cuma Allah, kita tidak bisa. Oh itu wassalam. Kamu nggak boleh poligami berarti. Poligami syaratnya adil, yang bisa adil cuma Allah berarti tidak boleh. Tidak, pasti bisa adil. Adil level manusia. Adil 100% levelnya Allah ya mungkin tidak mungkin lah. Wong kita manusia. Adil versi kita. Sila kelima keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu kalau mikirnya tidak mungkin itu Pak terwujud, yang bisa adil hanya Allah. Ya buangan silanya kalau begitu. Tapi kan kita yakin bahwa bisa kita mewujudkan keadilan. Ya sejangkau kekuatan kita sesuai level kita sebagai manusia. Itu ada di pilar kedua. Orang Indonesia harus berketuhanan, percaya pada kebenaran, dan mau mewujudkan keadilan. Spirit ini sumbernya dari agama, khususnya Islam. Dan yang ketiga, pilar kebangsaan itu kolektivitas bareng-bareng. Kalau kamu pecah-pecah, kalau kamu jalan sendiri-sendiri, sakarepmu dhewe ya sudah. Sukses itu harus bareng-bareng. Ngaji ini sukses karena kita punya visi bareng-bareng menjalankan fungsi kita masing-masing bareng-bareng. Kalau kamu, saya tidak mau Pak, yang lain ngajinya malam Kamis, saya ngajinya malam Sabtu aja deh. Ayo kamu tidak ketemu ngaji. Kamu di luar kolektivitas, wong sudah disepakati malam Kamis kok kamu malam Sabtu. Nah itu kolektivitas namanya. Kok ngajinya ngadep sana semua sih Pak? Saya enggak mau. Saya ngajinya ngadepnya. Loh, kamu enggak ketemu saya kalau ngadepnya ke sana. Enggak kolektif. Sudah kesepakatannya kolektif bareng-bareng. Ngadep ke sini misalnya. Nah itu kolektivitas. Ini 3 pilar utama. Indonesia akan runtuh kalau kehilangan salah satu pilarnya.
Kalau Indonesia sudah mulai tidak manusiawi, tidak melihat manusia sebagai manusia yang punya hak dan kewajiban setara, maka sebentar lagi Indonesia hancur. Kalau Indonesia sudah meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran, ketuhanan, keadilan, sebentar lagi kita hancur. Kalau Indonesia sudah tidak kolektif lagi, sudah individualis, mikir sendirinya sendiri, tinggal ditunggu saatnya. Karena ini pilar utama kita. Oke. Nah, karena itu dalam istilahnya Bung Hatta, beliau lebih suka pakai istilah demokrasi desa. Ya kalau dibaca pakai lahja Jawa, demokrasi deso. Jangan salah, deso itu kualitas loh. Saya tidak tahu istilah deso kok kemudian jadi jatuh ya. Deso itu kualitas. Pakai istilah barat pun desa itu konotasinya baik. Keguyuban, kerukunan, tidak materialistik, tidak perhitungan ekonomi, kan selalu begitu konotasinya desa. Tapi saya tidak tahu kok ada orang dilokin deso terus nesu. Malah kuwi deso. Wah, alhamdulillah berarti saya masih rukun, masih tidak perhitungan materi, masih tidak perhitungan ekonomi. Itu cirinya desa kan itu. Cuma kemudian kamu tarik deso itu dalam aspek ketinggalan zaman. Oke, kapan-kapan kita ngomong itu di semiotik. Kalau Hatta lebih suka demokrasi desa dan bukan demokrasi asli Indonesia. Karena bagi Hatta, jangan pakai istilah asli Indonesia deh. Karena dalam sejarahnya ternyata Indonesia sebelum lahir Indonesia itu modelnya monarki, kerajaan-kerajaan. Feodalisme, kebangsawanan. Kalau kita mau demokrasi asli Indonesia, nanti jangan-jangan larinya malah ke situ. Larinya model kerajaan yang sifatnya feodalistik. Wong memang model demokrasi gaya barat yang dijelaskan di depan tadi adanya belakangan setelah Indonesia ada. Maka katanya Hatta jangan pakai istilah demokrasi Indonesia lah. Pakai aja istilah demokrasi desa. Demokrasi desa itu kalau Hatta mencontohkan, coba lihat orang desa zaman dulu. Kalau mengelola tanah di kampung, itu kan tanah itu milik bersama. Kemudian orang kampung itu bisanya ada hak pakai, bukan hak milik, sesuai kebutuhan dan jasa masing-masing. Beberapa masih hidup, misalnya hari ini model tanah bengkok. Itu kan demokrasi model desa. Pak Lurah levelnya tinggi ya dapat jatah lebih banyak, silakan digarap. Nanti kalau dia sudah enggak di posisi lurah ya dia enggak dapat jatah itu lagi, lurah yang lain yang pakai untuk itu. Katanya Hatta demokrasi model desa. Disepakati, guyub rukun. Cirinya 3 demokrasi model desa itu. Musyawarah, mufakat, hak rakyat untuk protes, dan cita-citanya saling menolong.